Oke, balik lagi di channel gue. Gak gitu dong, gak gitu. Nggak gitu. Belang deh, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel gue D2S Vlog. Kali ini gue mau bikin konten yang sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Sebelumnya tuh gue bikin konten kan selalu di jalan, selalu reading, selalu touring. Ya, gue mau bikin yang beda aja sekarang di dalam ruangan. Kali ini gue mau cerita tentang sebuah komunitas tuh, anak-anak komunitas tuh gimana sih di mata masyarakat atau di orang-orang awam lah yang nggak tahu tentang motor gitu. Makanya kali ini gue ngadirin temen gue. Halo. Dari tahu anak mana sih? Nggak tahu lah gue. Ya gue mau bercerita aja. Apa sih arti sebuah komunitas gitu? Buat nama lu perkenalin dulu. Halo, gue Panji. Gue ngeband, bukan anak motor. Berarti konten gue nggak masuk dong lu ngeband. Masuk. Ini kan ngomonginnya anak-anak motor di mata orang awam kan. Ya udah, gue kan orang awam, gue kan ngeband, bukan naik motor. Tapi lu suka naik motor juga kan? Naik motor. Ceritain dong. Jadi dulu tuh gue di kampus sebenarnya nggak sengaja aja sih kecemplung di istilahnya komunitas lah sebenarnya. Jadi komunitas dalam kampus gitu kan. Nah dulu tuh emang sebenarnya anak-anak suka nongkrong doang awalnya. Nah terus karena bete di tongkrongan terus, akhirnya ya udahlah coba rolling. Kalau gue sih bahasanya rolling tuh, ayo loh kayak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jalan doang gitu kan, jalan terus ya palingan kuliner makan lah gitu kan. Yang paling sering tuh biasanya kan ke yang Rawabelong tuh Pancong itu ya. Kue pancong Atau enggak ke Barito. Taman Barito. Iya. Ayo dia ya Iya, Taman Ayo dia. Iya itu. Ya udah cuma nongkrong doang, ngopi-ngopi di luar, ya udah senang-senang aja sih gitu. Nah, terus dari situ mulailah kayak bosen juga ya cuma rolling doang. Touring apa ya? Mana nih? Anyer. Ya dekat-dekat dulu. Yeah. Anyer. Abis Anyer, enggak. Yang paling dekat tuh Puncak ya. Puncak sama Anyer kedekatan mana? Tergantung ambil jalurnya. Jalurnya tengah-tengahnya lu nih di mana? Kayaknya sih kayak kalau misalnya rumah lu domisili misalnya ngumpul di Tangerang, ya sebenarnya sih sama aja sih. Enggak lah. Ke Bogor tuh lebih deket dan jalannya lebih bagus daripada ke Pantai Carita Anyer. Oh beda kali ya. Mungkin kan gua kalau anak motor kan cc-nya beda lah. Iya. Naiknya ya. Kan gua naiknya Honda Beat kan awam. Enggak. Abis Honda Beat seenggaknya gue punya motor yang lebih bagus. Apa tuh? Vespa S150. Wah. Tapi sekarang gue udah gak suka. Kenapa? Mahal servisnya. Mahal? Ngapain punya ya? Kalau emangnya mahal? Jadi dulu tuh sebenarnya gue pengen jual. Nah ini gue juga kalau misalkan jual motor itu kan agak ribet ya. Ya lo anak-anak motor juga pasti ngerti lah ya, maksudnya udah motornya di pasaran lumayan mahal. Menurut gue satu motor Vespa S150 itu kan lebih mahal daripada CBR 150 kan? Iya sih. Iya kan? Nah, di situ gue bingung jualnya. Karena di anak-anak di komunitas gue sukanya pada motor sport. Gue bingung tuh jualnya. Ya udahlah, akhirnya gue belinya waktu itu emang second 20 juta. Akhirnya gue jual karena gue rawat, karena waktu itu ya perawatan kayaknya dibutuhkan juga ya buat biar harganya masih stabil gitu ya nggak sih? Ya udah akhirnya tetap gue jual 20 juta. Gue kasih aja tuh bonnya, nih gue nyervis di dealer resmi nih, lu makan tuh, gue udah ganti ini ganti itu gitu kan gitu. Tapi kalau buat sobat-sobat gue nih, subscriber gue, motor yang recommended tuh apa sih? Yang buat enak touring lah, atau buat ngeblar, ibaratnya enak di Matic atau di Gigi, biar pada tahu aja nih. Ini berdasarkan komunitas yang menurut gue nggak terlalu demen motor banget tapi suka touring gitu kan ya. Nah biasanya tuh teman-teman gue
kalau yang di apa kayak motor-motor laki tuh apa sih nyebutnya? Iya, dibilang moge juga Enggak bukan lah ya. moge juga. Nah karena di apa namanya di kampus gue itu anak-anak tuh ya nggak semuanya orang kaya gitu kan. Ada yang punya motor sport tuh dari yang CBR 250, dari R25 atau apa gitu kan. Jadi ya masing-masing aja. Cuma kalau menurut gua naik motor yang kayak gitu tuh gak nyaman. Naik motor sport buat touring tuh buat apa gitu? Motor sport itu di sirkuit, bos. Ya kan mungkin dia ngelihat dari cc-nya gede biar bisa ngebut juga. Kan ini pertanyaannya siapa yang lebih nyaman? Oh iya. Bener gak? Tapi Kalau yang bikin nyaman sih dia. iya. Sumpah, gue pernah nyobain juga sih. Maksud gue touring pakai MT25 itu masih enak. Ketimbang gue ikut sama temen gue yang bawa R25. Lebih pegel. Lebih pegel. Punggung gue kayak tahu nggak di RKO jeder gitu anjing. Wah udah dah. Mendingan kalau gue ngikut waktu itu NMAX tuh udah keluar tuh. Terakhir gue touring ikut sama kampus tuh NMAX udah keluar. Jadi gue mendingan naik NMAX waktu itu. Kalau misalkan Matic, kalau misalkan yang motor laki gitu Scorpio dan apa Mega Pro atau apa gitu itu kalau menurut gue ya biasa aja sih. Cuma memang kalau misalkan mau touring ya enaknya tuh pakai motor yang dikhususkan buat touring gak sih? Enggak juga. Emang apa? Gue touring pakai Honda Beat, nyaman gue. Gue juga touring pertama kali pakai Honda Beat karena Iya, gue nggak punya duit. Ya. Iya. Nah, gue punya pertanyaan lagi nih. Ini kan biasanya di sebuah komunitas tuh ada semacam kayak dia member baru nih misalnya. Ada kayak perpeloncoan lah gitu. Kayak misalnya sering dorong motor lah, disuruh dorong motor lah, terus belanja dengan daster atau helm kebalik lah. Menurut lu gimana sih tuh buat masuk komunitas begitu tuh apa ya namanya? Penting gak sih ibaratnya ada perpeloncoan kayak gitu? Gua sih mikirnya kayak gitu ya nggak penting ya. Karena di kampus gua tuh ya emang apa ya kekeluargaan aja gitu. Bener-bener kekeluargaan. Karena ini kan basisnya di kampus gitu kan. Nggak pernah tuh ada yang aneh-aneh disuruh apa ya paling kalau misalkan temen nitip aja gitu kan biasanya. Tapi kalau misalkan buat ngerjain gitu setahu gue setelah pelantikan ketua baru gitu atau ada member yang baru masuk gitu nggak pernah ada acara yang aneh-aneh. Palingan ya bercanda-candanya standar aja di apa namanya ya di tongkrongan aja gitu, nggak pernah ada yang nyuruh pakai apa gitu. Kadang kan kalau gue jadi anak baru gitu kan gue cuman segen aja gitu kan. Pasti dong orang-orang yang digituin gue segen nih sama si A gitu kan. Abang-abangannya ya udahlah gue ikutin apa kata dia aja gitu kan. Tapi ibaratnya apa ya setuju nggak sih lu dengan perpeloncoan ini? Gue sih nggak setuju ya karena gue juga termasuk jadi di komunitas itu dibangun 2013. Nah gue tuh waktu itu masih semester 1 tapi abang-abangan gue yang 2010 yang bikin. Nah otomatis kalau gue masuk berarti gue jadi angkatan pertama juga dong 2013. Nah walaupun begitu di angkatan selanjutnya gue nggak pernah kayak gitu-gitu juga. Mungkin karena gue masih bocah waktu itu atau abang-abangannya juga memang santai-santai dan sopan-sopan sih, nggak ada yang apa ya yang istilahnya so jagoan atau apa gitu. Enggak, gue nggak setuju kalau gitu. Berarti kesolidaritasan kekeluargaan aja gitu. Betul. Soalnya kalau misalkan lu pengen diseganin dengan cara yang pengen sosok sangar gitu kan, orang tuh males sih. Iya sih. Kalau misalkan dia baik sama lu ya pasti gue segen sih. Gitu. Nah, kali di sini ada yang pernah ya istilah kasarnya di perpelonco lah sebelum masuk komunitas gitu. Ada nggak di sini? Komen di bawah aja kalau ada ya share aja, maksudnya berbagi pengalaman lah. Terus di perpelonconya tuh dalam bentuk apa gitu? Fisika atau apalah, pokoknya yang sering gue denger sih kebanyakan dorong motor sih. Berapa kilo gitu.
Tapi itu kondisinya apa tuh? Emang diisengin doang atau apa? Gue sih suka dorong motor juga kalau temen gue lagi kesusahan di jalan. Jadi biasanya tuh gue kan punya grup ya. Ya lu pasti punya grup dong. Sama. Pasti bilang, "Woi, motor gue kenapa-napa di sini." Gue langsung jalan tuh. Kalau dekat rumah gue, jadi kayak kontek-kontekan, si ini yang paling deket nih, ya udah lo yang jalan gitu. Ya tapi Tolong kan ya itu gitu. beda. Kalau Iya. itu kan ibaratnya kita ngebantu kan, Iya, ngebantu orang yang lagi kesusahan. Tapi kan. kalau misalnya emang iseng sih emang anjing sih lu. Iya. Ya emang Disensor anjing nggak sih? juga. Nggak disensor ya? Enggak. Ya Nggak udah. usah pakai sensor lah. Sekarang ya Emang lu bisa ngeditnya aja kan? enggak, fair-fairan aja. Maksud gua tuh ya enggak manusiawi banget lah mau masuk ke ibaratnya ke komunitas yang kita pengen tapi kita ini diperpelonco gitu. Menurut gua sih enggak manusiawi sih. Ya kalau emang dia kalau di komunitas gue sih ya yang penting tuh dia apa ya siap tenaga sama siap materi aja sih. Kalau di komunitas gue cuman itu doang. Ibaratnya ya kalau lu mau ada urusan keluarga atau sama pacar lah atau gimana ya yang penting kalau di komunitas gue tuh izin. Cuman harus yang halnya yang emergency lah, misalnya kalau kayak ada urusan keluarga segala macem gitu. Itu buat apa namanya kopdarnya ya? Iya, buat ibaratnya izin kopdar atau misalnya nih ada anak baru mau masuk di komunitas gue ya, selalu gue bilangnya ya ke pengurus-pengurus yang lain ya, buat apa sih perpeloncoan kayak gini-gini gitu? Apa ajang untuk balas dendam karena kita sebelumnya udah di perpelonco juga kan? Ya gue sih masuk aja, welcome sih selagi itu yang member-member baru itu berbau hal yang positif, kenapa enggak gitu. Lu di dalam komunitas kayak masuk ini kayak pengen kuliah atau nggak di ospek gitu. Enggak kuliah sih, Ya nggak kuliah tapi lu udah kayak mau masuk ini tau nggak, ya tentara juga nggak gitu-gitu banget. Nggak gitu-gitu banget. Kenapa harus ada di perpeloncoan? Menurut gue sih enggak lah ya, jangan lah ya, nggak usah kayak gitu-gitu. Gue sih dari kacamata gue, orang-orang yang kayak gitu kayak ya culun aja gitu. Lu nggak bisa mengambil hati mereka dengan cara yang baik gitu. Jadi lo menggunakan kekasaran itu apa ya? Iya, perpeloncoan itu. Iya, kekuatan Ya, lo. ibaratnya kalau ada anak baru yang mau masuk ya terima aja. Maksud gue ya kita tes dulu nih selama beberapa bulan, kalau dia emang niat serius ya baru jadi member kita gitu aja. Oh gitu. Kalau di gue sih gitu. Nggak ada tai lah yang perpelonco-peloncoan tuh. Oh, ada tes-tesnya ya? Dia jadinya gue bukan tes sih, cuman buat apa ya namanya, dia masuk nih misalnya, bang, gue mau gabung nih di komunitas lu misalnya gitu, gimana ya caranya? Ya kalau gue sih dilihat dari keseriusannya dia. Kalau di komunitas gue cuman syarat 3 kali datang kopdar aja. 3 kali datang kopdar itu selanjutnya ke sana ya tergantung ketua gua. Cuman rata-rata sih kalau yang baru masuk sih dites dulu selama 3 bulan. 3 bulan atau 3 kali kopdar lah, dia datang terus tanpa telat, absen terus lah istilahnya. Ya bisa dibilang apa ya, jadi member juga sih. Gue juga waktu pas masuk juga butuh perjuangan, sumpah. Itu buat sekitar 1 tahun lebih gue baru dapat alma maternya, istilahnya jaketnya lah. Setahun ya? Setahun lebih tuh gue masuk. Di komunitas gue juga setahun, tapi itu bukan apa namanya dapetin jaket atau apa. Dia dapat patch gitu kan buat di jaket gitu. Gue juga masih ada jaket gue di rumah gitu. Itu nggak bakal gue apa-apain. Bahkan kartu ini juga masih ada di dompet gue. Kalau misalnya kenapa-napa, ya ada teman gue gitu kan. Aneh sih buat yang apa suka ponco-poncoin gitu. Ya apa namanya, jangan diadain kayak gitu, kesian. Ibaratnya emak bapaknya ngegedein, kita yang nyiksa gitu. Nggak usah lah gitu-gituan. Apalagi ya menurut gue sih itu aja sih. Stop lah perpeloncoan untuk buat masuk komunitas. Ya kali lu ada tambahan. Gue mau tutup nih warungnya. Cepet banget ya. Ya maksud gue biar orang penasaran, nanti ada kok part 2-nya. Okay. Biar penasaran. Jadi kalau misalkan buat yang ponco-ponco kayak gitu, ya mendingan nggak usah lah. Sekarang tuh udah zamannya tuh
gimana caranya lo dapetin apa ya, hormat dari teman-teman lo itu tuh bukan dengan cara yang kayak gitu lagi, tapi dengan cara ya udah lo baik sama dia, semuanya akan baik-baik aja, udah itu aja kayaknya. Oke cuy, kali ini cukup aja ya, ibaratnya apa ya, podcastan gua lah. Ya yang gue pengen nyari yang beda aja gitu, nggak selalu di ngeplok, nggak selalu di jalan. Kita banyak kok yang ibaratnya ide-ide kreatif yang lain dengan cara vlog tuh, dengan cara kayak gimana. Yang udah nonton thank you. Nanti ada part 2 nya gue mau ngebahas apa lagi ya, komen aja di bawah, jangan lupa like, comment and Subrek. oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.